Ya, lantas bagaimana tips dan strategi investasi peserta amnesti pajak dalam memilih produk keuangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan? Kita akan membahasnya bersama dengan perencana keuangan M. Karisma. Mas Karisma, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mas Ikan, kabar baik. Kabar baik, bagus. Mas Karisma, kalau kita cermati ini ada 55 gateway yang sudah ditunjuk ya, dan kemudian kan kita tahu ya mayoritas peserta tax amnesty ini merupakan individu pemilik dana yang besar. Nah, kalau menurut dari Mas Karisma sendiri, ini menurut mereka investasi yang cocok nih masukin duitnya itu yang kemana nih, Mas? Oke, berarti kalau kita membicarakan investasi yang cocok gitu ya, kan repatriasi berarti memulangkan gitu ya. Kalau orang yang direpatriasi berarti dia balik lagi nih ke warga negaraannya, ke negara asalnya dia. Kalau uang ya berarti uang yang tadinya ada di Indonesia, pindah ke luar negeri, balik lagi sekarang nih kepemilikannya ke Indonesia gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah uang tersebut mau diapakan oleh si investornya yang memiliki dana gitu ya. Balik lagi sebenarnya kalau memang dia memulangkan uangnya itu dan sudah dideklar istilahnya ya, dinyatakan oleh pemerintah aset saya sekian. Uang tersebut tinggal dialokasikan saja ke instrumen yang tadi, dari yang sangat konservatif ada tabungan, deposito gitu ya, giro, sampai dengan yang agresif pun ada, sampai di saham misalnya. Jadi dikembalikan lagi kepada masing-masing tujuan dari si investor tersebut, mau diapakan uang tersebut. Tapi karena pemerintah tidak serta-merta mengembalikan dana saja, karena dana tersebut harus diputar lagi nih di Indonesia kan, untuk tujuan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga ada sekarang peraturan untuk mengunci dana yang sudah ada itu dikembalikan ke Indonesia selama 3 tahun. Ya. Nggak boleh kemana-mana lagi ya selama 3 tahun itu ya. Tapi Mas Karisma, kalau misalnya kita cermati ini, menurut Anda sendiri nih, kalau kita punya banyak uang, kalau misalnya salah satu investasi mesti, kan banyak tuh ya produk keuangan, apakah kemudian mereka lebih baik memilih deposito aja deh, masukin semua ke deposito, atau aman juga selama 3 tahun, meskipun 3 tahun nggak bisa kemana-mana gitu kan? Kalau menurut Anda gimana? Pertanyaannya begini, kalau misalnya kita masukkan ke deposito sekarang ya, di lock selama 3 tahun, dengan return anggaplah 6%, maksimal 7% nih misalnya sekarang ya, di produk keuangan. Dengan dikunci selama 3 tahun, kenapa kita tidak langsung masuk ke produk yang memang tujuannya untuk 3 tahun? Seperti obligasi retail ya, atau sukuk retail, atau nanti ada reksadana yang menempatkan dananya di obligasi seperti pendapatan tetap atau campuran gitu ya. Nanti keuntungannya lebih besar gitu ya nanti ya? Dibandingkan kita menempatkan dana pada deposito gitu ya, sedangkan itu juga waktunya akan dikunci selama 3 tahun, akan lebih bijak kalau memang kita menargetkan dana repatriasi ini yang dipulangkan kembali ke Indonesia, kita targetkan untuk kebutuhan selama 3 tahun ke atas. Jadi minimal 3 tahun, karena nanti regulasinya di perbankan masih akan berbeda-beda. Ada yang memang mengunci selama 3 tahun, ada yang sepertinya bisa dikelola tapi dimonitor oleh Dirjen Pajak dan sebagainya. Sehingga kita targetkan saja sebaiknya untuk investor individu menempatkan dananya itu di instrumen yang tujuannya untuk 3 tahun atau lebih. Lebih baik itu disebar gitu, deposito, lalu kemudian obligasi, atau mungkin milih salah satu, atau gimana kalau? Kalau memang mau disebar, berarti kan mereka hanya dapat menikmati keuntungan di deposito dengan bunga tertentu gitu ya. Tapi itu pun ada kemungkinan untuk dikunci selama 3 tahun. Walaupun ada kemungkinan juga sekarang boleh katanya di beberapa bank untuk menarik dana sebelum 3 tahun, tapi ada yang memonitor untuk apa keperluannya gitu kan. Tapi untuk amannya sebaiknya memang dana itu ditunjukkan untuk kebutuhan lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Toh masih banyak kan. Jadi di satu sisi kita bisa menghemat cash flow kita, kalau memang ada yang personal sekarang kita tujuannya untuk investasi jangka panjang, kita bisa alihkan untuk kebutuhan jangka pendek kita, ya. Sedangkan untuk yang repatriasi tadi sudah kita alokasikan untuk kebutuhan jangka panjang. Jadi sekarang kita kebutuhannya itu difokuskan kepada kebutuhan jangka pendek sampai dengan menengah tadi. Baik, Mas Karisma, mungkin bisa dijelaskan lagi begitu ya, ini pilihan-pilihan investasinya supaya investor mungkin melihat begitu, ini pilihannya apa saja sih yang ada itu sekarang? Untuk repatriasi, karena sekarang yang menampungnya itu tadi gateway-nya ya, perusahaannya hanya beberapa, either perbankan, sekuritas, ataupun manajer investasi. Jadi produknya itu otomatis yang dikeluarkan oleh 3 perusahaan itu. Gitu ya. Kalau perbankan otomatis deposito, tabungan gitu ya, giro. Kalau sekuritas berarti kita bisa langsung masuk ke saham. Atau kalau misalnya manajer investasi, kita bisa masuk ke produk-produk yang dikeluarkan oleh manajer investasi. Entah itu reksadana yang sifatnya terstruktur gitu ya. Ada yang di penempatan terbatas, ada yang sekarang lagi lumayan gencar diberitakan itu reksadana yang menempatkan dana di properti ya. Dana investasi untuk real estate gitu. Gire itu ya. Jadi itu beda-beda, masing-masing itu minimal investasi beda-beda. Untuk di perbankan minimalnya bisa lebih kecil gitu ya. Tapi kalau kita untuk masuk ke reksadana yang struktur tadi,
yang didire misalnya itu bisa sampai 100 juta atau bahkan 1 miliar minimal. Sedangkan yang dideklarasikan oleh orang-orang yang sekarang mengembalikan dananya ke Indonesia, belum tentu semuanya di atas 1 miliar kan. Ada yang mungkin kecil-kecil nih 500 juta atau minimal 1 miliar gitu ya. Mereka harus membagi lagi porsinya mau kemana menempatkan dananya gitu ya. Jadi tinggal dikembalikan lagi kepada masing-masing kapasitasnya itu si investor berapa besar dia memiliki dana sekarang. Baik, Mas Kirman, kita bahas lagi lebih lanjut nanti setelah jeda. Pemirsa, tetaplah sama kami di Market Corner.